nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Selanjutnya itu kemarin sempat juga diterima di Belanda, University of Twente. Saya pernah cita-cita juga ke situ. Oh ya, cuma kemarin nggak jadi diambil soalnya waktu itu kan mau ngejar LPDP yang buat di Belanda itu, cuma udah terlanjur mengurus visa buat yang di Saudi. Nah, terus yang ketiganya itu di Abu Dhabi, namanya Iya. Khalifa University of Science and Technology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun berada, kembali lagi di acara kita Satu Meja untuk bersama pada malam yang berbahagia ini, yang istimewa ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Allah pertemukan dengan beliau. Beliau ini inspiratif, akademisi juga, yang dalam arti kata banyak pengalaman, experience-nya. Baru mencoba. Nanti akan sharing lah sama beliau. Langsung saja kita sapa. Telah hadir bersama kita di sini Ikhfi. Ya, sekarang Anda sapa. Assalamualaikum Ikhfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ikhfi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Baik selalu atau kadang-kadang Kemarin baru sakit sih. Ya. Ini masih recovery. recovery, tapi udah ada medisinya kan, Udah. penanganannya. Iya. Cepat tanggap kan. Cakep tuh. Tahu. Karena kan kalau kita sakit itu kalau cepat kita obati cepat sembuh. Iya, siap. Ini kan Anda bahagia lah bisa kita jumpa di sharing. Ya. Ini Allah pertemukan kita untuk berbagi informasi, pengalaman, sharing lah. Ya, alhamdulillah. Ya. Gitu kan. Jadi banyak orang yang bercita-cita seperti antum kan, tapi antum mudah mendapatkannya. Jadi sangat luar biasa. Alhamdulillah. Saya ingin mengoreknya nih tentang universitas. Saya sendiri sekarang masih mencari-cari universitas kan. Nah, Kalau antum itu bisa 3 universitas luar negeri yang ternama bisa lulus, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Pertamanya apa universitasnya? dulu itu waktu sebelum lulus, saya daftar di Saudi namanya King Fahd. King Fahd University of Petroleum and Minerals. Jadi dia universitas tentang perminyakan sama pertambangan. Karena kan background saya juga dari geologi kan, S1-nya. Jadi sebelum lulus saya udah daftar situ, juga udah diterima. Cuma masih perlu melengkapi syarat ijazah, TOEFL sama GRE. Terus itu baru saya lengkapi berikutnya di tahun 2019-nya waktu saya lulus itu. Terus universitas selanjutnya? Selanjutnya itu kemarin sempat juga diterima di Belanda, University of Twente. Saya pernah cita-cita juga ke situ. Oh ya, cuma kemarin nggak jadi diambil soalnya waktu itu kan mau ngejar LPDP yang buat di Belanda itu, cuma udah terlanjur mengurus visa buat yang di Saudi. Nah, terus yang ketiganya itu di Abu Dhabi, namanya Iya. Khalifa University of Science and Technology. Oh, luar. Kalau saya tanya sulit nggak mendapatkan itu? Sebenarnya ya sulit nggak sulit. Kalau Gimana? kalau sulit kalau kita nggak tahu jalannya gitu. Jadi sebenarnya masalah jalan aja. Saya aja bukan termasuk orang yang istimewa, orang yang luar biasa gitu di kampus, bukan. Cuma kita apa ya? Jadi kunci dalam cari beasiswa itu kan sebenarnya informasi. Nah, kita gimana caranya mencari informasi seluas-luasnya tentang beasiswa luar negeri. Jadi apapun potensi yang kita punya itu insya Allah kalau kita bisa menjualnya, ya ada yang beli aja gitulah. Beli maksudnya? Beli yang kita jual, potensi yang kita jual. Potensi. Iya. Ya pandai-pandai kita membranding aja, branding diri gitu. Iya. Satu pantaskan diri ya. Iya. Persiapan berkas ya. Terutama administrasi lah harus lewat kan. Gimana? Administrasinya. Iya, pertama sih betul. Persamaannya dengan Indonesia apa? Ataupun kalau secara umum itu ya TOEFL. TOEFL. Ya, TOEFL. Tapi lebih tinggi luar ataupun di dalam negeri? LN atau DM? Secara umum ya dalam luar negeri lebih tinggi ya. Iya. Karena kan sana pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kebutuhan ke bahasa Inggris lebih besar. Gitu.
kalau peluang lolos beasiswa itu lebih besar di dalam negeri atau di luar negeri? Tergantung ya Tergantung gimana. orangnya. Nah, kalau saya itu lebih suka ngincer beasiswa yang diberikan sama universitas. Kenapa? Karena itu tadi masalah informasi. LO, dan ada LO juga ya? Iya. Ini kemarin pakai LO nggak? LO itu masih LOA gitu ya? LOA. Iya, udah. Yang Tiga-tiga. kita Ya. namanya MOU lah kan? Ya. Udah ada rekomendasi kita lulus di Ya. universitasnya. Hmm. Jadi itu kan nggak ribet lagi. Kemarin Ya. buat esai nggak? Iya, selalu itu mesti kalau beasiswa gitu. Iya, sulit buat esai nggak? Iya, laki-laki sulit nggak sulit. berapa kata kemarin? 1000 lebih ya? Oh, kalau IC itu IC? enggak motivation letter aja sih. Motivation letter. Kalau IC kan Plan. LPDP. Kemarin aku juga LPDP ya. Ini nunggu wawancara, ada wawancara tanggal 8 November. Cuma nggak tahu ini mau saya ambil apa enggak, soalnya ya itu tadi kan masalah di Abu Dhabi juga dengar-dengar katanya kalau LPDP itu kalau udah lolos susah kalau mau mengundurkan diri gitu. Itulah yang penting kan sekarang pencapaiannya itu ya yang perlu orang-orang tiru di pemirsa tiru. Waduh. Pencapaian Sebenarnya faktor terpentingnya juga keberuntungan sih mas. keberuntungan. Iya. Satu lagi kalau kita nggak pandi nggak juga sih. Ya keberuntungan juga doa orang tua kan restu. Iya, iya betul. Kemarin kita restu nggak sama orang tua? Ya, selalu itu. Dikatin. Iya selalu. Saya mesti tanya dulu kalau mau daftar apa itu tanya mesti. Berarti tipikal atau ada orang yang taat ya? Aduh. Ya soalnya apa ya? Tanpa orang tua ya mau gerak juga kayak merasa gimana gitu ya. Iya, karena banyak kawan-kawan saya yang gagal, yang dalam mencapai kan ikut juga saya dalam komunitas beasiswa. Udah berapa kali ikut tetap gagal. Seharusnya kan bisa belajar dari kalau udah sekali gagal kita lihat-lihat yang mana kegagalan kita ya. Ya, ya. Terus ke tes berikutnya kita tutupin. Betul. Tapi banyak juga kawan-kawan kayak gitu. Gagal terus Gagal ya. terus Ya, ya. sampai akhirnya dia mengalah. Saya mandiri aja ya. Sulit saya mengejar beasiswa. Kayaknya otak saya kurang incer kayaknya. Waduh. Enggak gitu juga sih. Kalau beasiswa juga enggak terlalu penting-penting amat kalau masalah pandai enggak. Yang penting gimana kita bisa membranding kita. Yang diutamakan itu berarti berkas-berkasnya. Iya, Terus iya. berkas. Secara umum ya itu tadi. Tapi kok bisa ada orang yang udah lengkap berkasnya tapi gak lewat berkas administrasi? Ya berarti kurang memuaskan bagi mereka. Nah jadi pertama kalau kita mau apply beasiswa itu pelajari dulu yang mereka cari itu apa sebenarnya. Habis itu yaitu tadi brandingnya ketika membuat motivation letter itu sesuaikan potensi kita sama apa yang mereka cari gitu. Jadi jangan ngasal nulis apapun tentang aku bisa mencangkul di sawah misalnya yang dibutuhkan apa gitu kan. Jadi gitu. Oh harus kongruen dia harus Iya. sesuai ya. Makanya itu kemampuan riset tentang informasi, menggali informasi tentang universitas yang dituju itu penting banget. Yang paling penting sih. Gitu ya. Iya. Itu dibaca orang tuh semua tuh. Iya dong. Baca itu. 1.500 sampai 2.000 ya. Itu LPDP gitu kan. KWP ya. Kemarin Anda juga pas buat itu kan kepikiran ini dibaca orang tuh nggak? Baca itu. Kalau LPDP kan juga itu bakal dikorek ketika wawancara itu. Oh, buat wawancara aja. Kalau administrasi nggak? Ya mestinya dibaca juga. Kalau administrasi itu kelengkapan semuanya. Kalau lengkap semuanya udah ada posisi lewat ya. Betul. Cuma kalau untuk isinya setahu saya itu cuma buat ntar bakal banyak dikorek ketika wawancaranya itu. Caranya. Belajar di mana kemarin masalah letter ataupun interview? Kalau itu saya mengalir aja sih, soalnya kan udah lama juga pingin keluar negeri kan, jadi dari dulu udah fokus saya itu nyari-nyari informasi tentang luar negeri. Jadi saya 2018 itu udah ke Pare, udah belajar IELTS gitu. Terus di Elvas dulu pertama kali. Awal tahun 2018, Januari 2018 saya ke sini. Waktu itu ya nggak ada bayangan mau ngambil IELTS gimana, cuma pingin tahu aja gitu. Sekarang berapa IELTS-nya? Waduh, dikit, pas-pasan. Cukup lah. Cukup, alhamdulillah. Luar negeri.
Baru kemarin ambil 23 Oktober. Mahal sekarang buka apartemen daftar IELTS ya. Ya, tapi dari dulu masih relatif sama, 3 juta. Berapa juta? 2 juta 3 juta. 3 juta. Iya. Kalau nggak lewat skor yang kita butuhkan, Ya ambil lagi. juga tuh. Habis loh. Iya. Ya, makanya persiapan dulu. Harus matang gitu ya. Itu ada nggak kayak scoring kayak TOEFL untuk IELTS? Maksudnya scoring di mana? Kalau TOEFL untuk mendongkrak nilai kita kan, kalau sering kita scoring, sering latihan. Ya. Kalau IELTS gimana? Ada latihannya nggak kayak gitu? Sama juga harus latihan. Cuma kalau IELTS itu kan ada speaking sama writing. Nah, speaking sama writing itu perlu feedback. Jadi kalaupun mau ngambil kursus, sebaiknya itu yang fokusnya ke speaking writing. Soalnya kalau reading sama listening itu kan bisa scoring sendiri kan, cari soal di internet, kerjain sendiri, cari kunci jawaban, udah selesai gitu. Cuma kalau writing speaking, siapa yang tahu kita salah? Siapa yang mau ngasih masukan? Ya, siapa mengkoreksi? Ya, itu kan harus. Udah kode enggak? Ya, nah, kalau kemarin saya ambil di tes kemarin 2 bulan di sini. Tes English course kan. Iya. Selesai program langsung saya ke Surabaya langsung tes. Nah, itu karena tuntutan dari Abu Dhabi juga. Gimana? Belajar IELTS Kenapa? di tes. Iya, kenapa? Rekomendasi nggak ke sana? Oh, rekom. Sangat Saya rekomendit lah. Jadi di sana itu padat sekali itu di sana. Mulai jam 5:30, selesai jam 5 sore. Itu terlambat 1 menit itu nggak boleh masuk. Dan disiplin ya. Iya, dan ketika udah nggak masuk satu kelas berikutnya sampai sore nggak boleh masuk selama 1 hari. Nah, itu kan challenging banget. Kalau kita pagi-pagi masih mager, aduh, mau nggak berangkat kelas pagi ya, mikir ntar sampai sore nggak bisa masuk, terus aku keparing ngapain gitu kan. Gitu. Tes recommended ya. Kemudian selain di sana, di mana kemarin belajar? di tes aja sih kemarin. Selama berapa? 2 bulan. 2 bulan. Sebelumnya udah belajar sendiri kayaknya. Nah, iya. 2 bulan mustahil lah bisa dapat skor tinggi kan. Sebenarnya itu Minimal belajar IELTS sama TOEFL itu kan tinggi itu. TOEFL aja berapa bulan bisa tuh. Kalau kita mulai dari nol. Sekitar 6 bulan kan. ya mungkin kurang tahu saya itu. Iya. Kalau kawan kayak itu, kalau TOEFL itu 6 bulan, bisa lah kita dapatkan skor bagus. Apalagi IELTS. Ya. Kalau IELTS itu saya itu sebenarnya kesini itu, yaitu pertama nyari feedback speaking writing. Yang kedua itu nyari lingkungan. Sebenarnya kalau materi itu udah gampang lah dicari itu kalau zaman sekarang itu di internet. Media, ya. Iya. Cuma itu lingkungan. Materi sebanyak apapun kalau di rumah nggak bisa gerak saya itu. Iya, nggak ada nuansanya bukan nuansa lain. Iya, beda. Di Makassar ya? Di mana? Kalau saya asli Pemalang, cuma 7 tahun di Jogja. Di Jogja ya. Berarti kemarin belajar otodidak ya? Oh, tidak. Apa buku rekomendasinya untuk belajar IELTS ya? Belajar IELTS itu Barron, pakai bukunya Barron itu. Kalau yang TOEFL itu dulu saya Cliffs, punya Cliffs. Cliffs atau enggak? Yang warna kuning itu saya agak lupa. Ya, Cliff itu namanya. Bukunya itu keluaran luar negeri. Buku tua itu, iya, luar negeri, bahasa Inggris itu. Itu saya belajar itu 12 hari. Self study, iya. Bisa ya. Cuma itu sih improve yang di grammarnya aja. Soalnya di sana kan, jadi di TOEFL itu kan yang bisa diimprove dalam waktu cepat kan cuma grammar kan. Kalau reading sama listening itu udah jadi habit. Jadi nggak bisa dikejar dalam waktu cepat, tuh susah. Oh, berarti kemarin English area ya di Mahat ya? Enggak. Kemarin berbasis apa pesantrennya? Modern atau tradisional? Tradisional dulu. Tradisional, kita kuning lah belajarnya. Ya. Tapi kok bisa pandai bahasa tuh? Biasanya kan di pondok pesantren itu orang yang bahasa itu lebih dia dipelajari. Ya, kurang tahu ya. Soalnya saya kemarin cuma itu. Ketika mata pelajaran bahasa Inggris? Nggak ada. Ya self study aja kalau bahasa Inggris itu. Belajar mandiri. Belajar mandiri aja. Saya ke perpus dulu kan, waktu itu udah lulus kuliah. Belajarnya waktu di kuliah belajar bahasa Inggris. Kuliah juga cuma
satu mata kuliah dulu waktu di kuliah bahasa Inggris itu. Emang udah suka dari dulu ya bahasa Inggris? Sebenarnya bukan suka juga sih, tapi kayak kewajiban gitu loh. Jadi kalau di Kewajiban atau kebutuhan? kebutuhan ya betul. Jadi semasa kuliah itu memang kayak nggak ada pelajaran bahasa Inggris itu kan, cuma untuk referensi dan lain-lain itu pakai bahasa Inggris semua. Jadi kayak merasa kurang kredibel aja lah kalau membaca referensi cuma pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jurusannya geologi ya? Geologi, teknik geologi. Teknik ya? Di UGM ya? UGM. Tahun 2014 2014. ya? Ya. Geologi itu berarti masalah apa tuh? Ya batuan. Oh, batuan. Geos itu batuan, logos itu ilmu belajar di batuan. Atau geos itu bumi. Jadi ilmu yang belajar di bumi. Dan bumi kan dari batuan. Yang berkesan waktu belajar tuh apa tuh tentang geologi itu? Ya dari belajar geologi itu jadi saya lebih mengenali tempat tinggal bumi. Kita tinggal di batu enggak? Di bumi maksudnya. Iya, jadi dari sejarah gimana bumi terbentuk, terus gimana proses-proses yang terjadi di dalamnya itu kita jadi tahu semua. Ya nggak semua, ada yang cuma tahu banyak gitu. Batu itu tercipta dari mana batu? Ya kan macam-macam mas, ada 3 kan, ada batuan beku, sedimen, metamorf. Itu terbentuk sendiri nggak kan? Dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan soalnya. Kalau batuan beku dari magma, kalau batuan sedimen itu dari pengendapan batuan yang telah ada sebelumnya, erosi, terus tertransport sedimentasi. Gitu. Kalau metamorfisme, batuan metamorf itu dari metamorfisme, bisa dari temperatur, bisa dari tekanan yang besar. Gitu. Menakjubkan lah kalau batuan ini kan kayak Borobudur tuh kayak mana tuh buatnya itu? Bisa tersusunnya? Kalau itu studinya arkeologi sih kalau itu. Arkeologi ya. Cuma lu geologi tahu itu pakainya batuannya namanya batu andesit buatnya. Banyak batu ya? Iya. Kalau batu gio ada? Ada Aceh itu kan. Iya. Banyak batu gio. Suka pakai buat cincin? Iya, kadang sering pakai sih. Nah, nanti pakai cincin tunangan. Iya, siap. Itu lah kan. Batu. Saya satu lagi yang heran dengan batu-batu ini, bisa dia ada batu besar di tengah-tengah sawah. Itu kenapa? Tumbuh sendiri atau orang pindahin situ? Jadi sebenarnya itu bilang orang legenda, tapi saya kurang percaya legenda. Ya ada beberapa kemungkinan sih. Mungkin itu transport dari daerah lain. Atau di sekitar itu ada dataran tinggi nggak? Enggak. Nah kalau nggak ada mungkin itu batuan asal situ. Karena sebenarnya bumi itu kan bukan tanah, tapi batu. Batu ya. Tanah itu lapukan. Jadi kalau kita gali, itu tanah itu cuma melapisi di atasnya aja. Berarti dalam bumi ini batu. Iya, jadi bukit itu sebenarnya batu itu. Cuma ketutup ya bagian kecil aja, di bagian luarnya itu tanah. Tanah ya. Tempat kita cocok tanam. Tapi dalamnya tuh kan kayak api tuh kan. Kalau nggak salah saya dalam bumi ini enggak. Panas kan? Yang panas. mantelnya. Kalau dalam batu itu dia ada pigmen lain nggak dalam batu itu, atau satu apa aja, satu hitam aja tuh? Maksudnya? Oh ya, batu itu terdiri dari mineral namanya. Air? Mineral. Bukan. Jadi kalau di geologi itu mineral itu apa ya? Mineral itu sesuatu yang terbentuk di alam secara naturally lah di alam. Luas ya. Kalau risetnya kemarin apa? Kalau skripsi saya tentang kestabilan batuan gua. Gua ya. Iya. Gua. Cuma ntar kalau S2-nya kayaknya mau pindah ke petroleum. Apa tuh? Minyak bumi. Minyak bumi ya. Dari batu ke minyak. Bisa tuh. Kan minyaknya ada di batu, ada di bumi. Jadi nggak bisa ngambil minyak tanpa belajar batu. Iya. Potensi batu. Kalau di Indonesia batu apa banyak? Batu bara ya? Ya banyak banget. Emas. Emas ya? Emas juga ada di batuan nih. Jadi kalau orang nambang emas itu jangan dikira ngambil emas murni gitu, enggak. Cuma ngambil batunya, di batunya ada sedikit emas gitu. Terus diekstraksi. Harus dimasak dulu enggak? Ya harus diekstraksi namanya. Iya. Itu lebih banyak batunya daripada emas. Iya, lebih banyak batunya mesti. Kecuali batu emas ya. Iya. Apa namanya gunung emas ya? Itu pun gunung emas pun sebenarnya bukan emas semua gitu. Ya itu batu-batu gitu. Sulit ya kerja tambang perasaan saya. Iya.
Makanya saya mending kuliah aja. Kuliah lagi. Bisa jadi tambang tapi sebagai bos kan. Ya. Kalau sebagai kuliah Kuliah ya. berat juga walaupun gaji tinggi kan rata-rata kalau di tambang tinggi tuh. Sekarang kan yang dilirik orang sekarang perminyakan kayak gitu kan, perhotelan. Itu gaji-gajinya tambangan perusahaan lah rata-rata tinggi. Iya. Makanya mau orang sekarang ini banyak di PHK juga karena pandemi ya. Iya. Ya kembali lagi kita ke beasiswa ya. Oh ya, sampai geologi tadi ya. Ya. Jadi termotivasi ikut beasiswa itu karena dorongan orang tua atau diri sendiri itu? Atau apa cita-citanya? Apa ya? Sebenarnya dari SMA sih. Dari SMA itu saya udah ada pengen keluar negeri. Ya pingin tahu aja gimana di luar negeri. Soalnya kan kalau kita cuma hidup di dalam negeri kayak terkungkung gitu kan. Oh, mau luasan lebih lah ya. Gimana orang luar mandang Indonesia, terus gimana cara pandang mereka dalam kehidupan, terutama kalau sekarang sih risetnya kan kita bisa dibilang masih perlu banyak belajar riset dengan negara-negara luar gitu. Kemarin kan waktu buat letter itu tuh membanggakan orang tuh kan, kalau kita beasiswa orang tuh kan. Iya. Jadi harus kita cari banyak tentang orang tuh, terus kayak kita puji-puji gitu kan. Ya, tapi jangan berlebihan juga. Ketahuan secara proporsional gitulah. ya. Jadi kalau bikin itu ya menempatkan kita di posisi bahwa ini loh saya itu orang yang pas yang kamu cari gitu. Pas yang cari. Iya. Kalau kita merendahkan diri juga gak cocok. Iya. Kan banyak kali orang saya dari keluarga miskin. Iya, jangan gitu. Ya. Akhirnya itu malah saya bilang dengan pengalaman yang saya miliki, tekad yang kuat dan bla bla bla, saya percaya saya akan menjadi kandidat yang tepat untuk universitas Anda gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu jangan memohon-mohon, jangan. Iya. Tapi menunjukkan bahwa kita itu tepat. Gitu. Tepat ya. Iya. Biar bergensi lah kan. Iya. Itu padahal cuma kadang ya pemanis aja sih. Pemanis aja ya. Jadi itu motivasinya kemarin ya. Iya. Pengen lihat wawasan lebih lah di sini. Iya. Budaya dan gimana lifestyle orang luar. Iya, betul. Emang dari kecil udah bercita-cita ke luar negeri? SMA sih. SMA udah termotivasi. Iya. Atau ada sosok-sosok yang mendorong? Enggak. Kurang tahu ya, kayaknya muncul begitu aja. Iya. Malah dulu itu S1 sebenarnya udah pengen keluar. Cuma akhir-akhir masa SMA itu saya pingin mondok. Jadi itu dari SD, lulus SD itu udah pingin mondok. Tapi orang tua belum ngizinin kan. Sampai kita apa dah? Gimana? Sampai kita apa udah belajar di Pondok? Opa. Kita apa? Oh, kita apa? Ya sebagaimana lazimnya di pondok-pondok pesantren kan, dari Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, habis itu Balaghah, Jawharul Maknun, terus mantik itu. Mantik berpikir tuh. Ya, terus Ghayatul Usul, usul fikih kan. Ya, gitulah cara lain. Luar biasa lah pelajaran. Jadi bisa kuasai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, amin. Itu kan cita-cita orang muslim lah. Ya. Satu lagi kalau kita belajar ilmu agama itu ilmu dunia ngikut ya. Iya, ya. Insyaallah. Hanya itu. Satu lagi lebih mudah lah belajar kalau umpamanya kita udah belajar ilmu agama, yang lainnya itu lebih mudah kita belajar. Iya. Cuma bahaya juga kalau belajar ilmu agama niatnya buat dunia itu kan bahaya itu kan. Malah lebih aman belajar biasa aja gitu. Biasanya luar biasa. Ya, niatnya kan kalau agama. Ustaz Abdul Somad itu kan pernah bilang, apa ya? Katanya kalau misal, nah ini nih UIN kayak masnya ini, kalau di UIN itu kalau mau belajar masalah tafsir, masalah hadis ya udah niat belajar aja, nggak usah mikir ntar besok mau jadi apa. Jadi sama aja kayak di pondok pesantren gitu, nggak usah mikir ntar ingin jadi orang terpandang di masyarakat, ya nggak usah. Yang penting belajar dulu. Karena kewajibannya kan memang belajar kan. Dari buaya sampai yang lahat. Iya betul. Minal mahdi ilal lahdi. Makanya waktu orang tua akhirnya kita diajarin kan. Iya. Dikasih ilmu kayak itu.
waktu meninggal pun masih belajar. Ditalkin. Iya. Kalau ditanya ini, Iya. jawabnya ini. Iya. Kemudian kan, bagaimana supaya semangat, umpamanya udah jatuh nih, ini kan ada orang udah jatuh di tes di universitas, gimana caranya tuh supaya lewat itu? Wah, menarik ini ya. Tipsnya lah nih. Saya memang punya cerita tentang itu, tentang kejatuhan saya, merasa down gitu. Oh, gimana tuh? Jadi saya kan udah diterima dari bulan Desember 2018 di Saudi itu. Terus disuruh melengkapi jasa TOEFL GRE sampai Oktober 2019. Saya lulus Agustus 2019, udah dapat ijazah kan. Terus TOEFL Septembernya, GRE 4 Oktober, udah komplit itu. Harusnya kalau misal berangkat tepat waktu itu bisa Januari 2020 udah bisa berangkat. Cuma waktu itu belum memungkinkan kan. Sana bilangnya belum memungkinkan. Akhirnya September 2020 udah dapat undangan saya. Udah diminta konfirmasi September 2020. Tapi pandemi. Saudi belum bisa nerima kan. Terus oper ke September 2021 kemarin itu. Masalahnya di kita PPKM. Terus di Saudi Embassy di Jakarta itu kita kesulitan ngurus visa. Nah, pas September 2020 saya nggak jadi berangkat, itu saya down banget itu. Merasa down, udah lulus tahun kan. Iya. Ya ada aktivitas sih di pondok pesantren ngajar. Cuma kan ngerasa aduh gimana ya, agak down itu. Nah dari situ akhirnya saya mikir buat mencari semua peluang. Jadi satu kesalahan yang saya pelajari dari situ adalah cepat merasa puas dengan pencapaian. Jangan pernah merasa puas. Iya. Nah, saya tuh langsung merasa puas ketika udah merasa diterima dan memenuhi syarat dari Saudi. Ternyata ada pengunduran dan saya nggak punya plan B gitu loh. Nggak punya plan B untuk apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku mulai aktif kayak ngeles-ngeles ya, memang dari dulu udah ngelesi kan, cuma waktu itu udah berhenti, mulai lagi ngelesi buat penghidupan lah, ngeles privat matematika. Ya. Terus dari situ juga mulai apply beasiswa yang lain. Nah, itu salah satunya itu yang solusinya. Ya, yang Belanda itu sama Abu Dhabi itu juga ngejar waktu down terus ada lowongan beasiswa gitu kan, nyari-nyari lagi, akhirnya daftar lagi. Ya itu sih. Makanya terkadang kan nasi yang sudah di tangan mau kita masukkan ke mulut pun belum tentu rezeki kita. Iya betul. Jatuh dia kan. Iya. Ataupun kue yang mau kita makan jatuh. Kayak gitu juga kan tadi. Iya. Makanya cari nasi sebanyak-banyaknya. Harus ada opsi ya. Iya betul. Makanya benar juga. Karena kawan kemarin rata-rata daftar satu, fokus di satu. Gagal itu gak ada plan lain. Iya betul sekali. Akhirnya nganggur. Atau kerja atau nikah. Pokoknya sih nikah. Pelampiasan, pelarian itu nikah. Iya. Jadi ada satu prinsip yang sekarang saya pegang itu ya. Daripada kita bingung nggak ada pilihan, mending kita bingung untuk memilih dari banyak pilihan-pilihan. Jadi mending kita apply beasiswa, keterima semua nggak apa-apa. Ntar kita bingung, ya nggak apa-apa, mending bingung milih daripada bingung nggak bisa kemana ya, iya gitu. Itu yang saya pegang. Ya. Jadi apa peluang yang depan kita ambil aja ya. Kemudian ada pesan lain nggak untuk para pemirsa? Apa ini? Saya juga sebenarnya masih perlu banyak motivasi nih, belum layak untuk memotivasi. Iya, ketika kita memotivasi orang lain, sebenarnya kita mau motivasi. Oh gitu ya. Ya cukup itu aja sih. Ya, ambil semua peluang. Ya. Jangan cepat merasa puas. Jangan merasa puas. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dulu kan nggak kepikiran bakal ada pandemi gitu kan. Nggak kepikiran bakal diundur-undur kayak gini kan. Nah. Saya pikir orang luar biasa lah Tony, karena nggak pernah gagal kan. Waduh ya itu tadi kegagalan itu. Tentunya kan kegagalan tadi kan. Ya. Kegagalan merancang plan hambatan. Ya. Jadi harus buat plan ya. Iya. Kita buat plan, buat opsi. Goalnya jelas. Iya.
Satu lagi ada persiapan kan? Iya, persiapan jelas itu. Persiapan yang matang itu utama ya. Kalau tanpa persiapan kita mau berperang tapi nggak bawa senjata mati konyol kan? Iya, betul. Jadi harus persiapannya. Studi plan-nya kan, plan riset ya. Kalau S2 cukup itu aja ya. Ya, kalau doktor itu udah bikin proposal riset kadang kebanyakan. Ini bisa langsung dua-duanya ya, S1 S2 kan beasiswanya. S2 S3. S2 S3-nya. Itu makanya kenapa saya salah satu alasan pilih yang Abu Dhabi karena Abu Dhabi itu menawarkan S2 S3 langsung gitu. Komplit, jadi nggak bingung lagi nanti. Iya. Dalam jangka waktu berapa tahun tuh? Kurang tahu kayaknya 5 tahun kayaknya. 5 tahun. Di luar negeri lebih singkat ya daripada Indonesia ya. Ada S1. Kayaknya sama sih. Sama ya? Iya, kurang lebih sama. Cuma kalau yang ambil Master by Research karena di Eropa itu, kalau di Inggris kan setahun misalnya. Setahunnya. Itu Master by Research aja, pakai riset. Tapi nggak semuanya pakai TOEFL kan? Iya, tapi sejauh yang saya daftar semua itu pakai Iya, English proficiency test itu. Bisa TOEFL, bisa IELTS. Bisa TOEFL, bisa. Tapi harus belajar juga kita apa bahasa orang itu ya. Iya. Kalau kita ke Cina, belajar bahasa Cina. Iya dong, ya harus. Jepang. Iya. Karena kan kalau ke sana misal jalan-jalan cuma tahu bahasa Inggris tapi pelang di jalannya pakai bahasa Cina, pakai bahasa Arab kan kalau nggak tahu bisa nyasar kita. Iya. Gitu. Ya belajar budaya mereka lah. Kita pendatang tahu diri harus menyesuaikan sama mereka. Kemudian pas pulang ke Indonesia ya sebagai pelopor lah nanti kan untuk Indonesia emas lah. Bagian dari Indonesia untuk membangun Indonesia sebagai SDM yang berkualitas ya. Terima kasih atas waktunya. Siap, Husin. Mr. Ikfi. Ya, oke. Insyaallah dalam waktu nantilah kalau ada waktu lagi kita berbincang-bincang. Insyaallah. Ini sangat memotivasi nih. Jadi saya rasa pemirsa yang dengar juga nih banyak yang pengen. Oh gitu ya. Beasiswa tuh siapa nggak pengen? Yang ikut berapa aja? Satu beasiswa umpamanya dibuka LPDP sampai ribuan kan? Iya. Yang dipilih ratusan kan? Malah kemarin dibilang kawan ada Mister yang salah satu dia udah ikut apa orang yang LPDP termasuk bagian dari orang LPDP dia. Saya kenal kemarin. Dia bilang sama saya, sebenarnya kami dari dulu kekurangan pelamar dan padahal yang lamar. Oh iya. Cuma nggak memenuhi gitu ya berarti. Ya, kami pengennya lebih banyak lagi pelamarnya kan. Walaupun yang diterima sedikit. Dia bilang kayak gitu. Iya. Kami kurang pelamar. Iya. Oh gitu ya. Itulah emang kayak perlombaan lah ya, berpacu orangnya untuk mendapatkan sesuatu itu. Iya kan. Siapa yang hidup perjuangan? Ya, hidup perjuangan juga lah. Iya. Kalau nggak berjuang mati aja. Gitu. Satu lagi hidup harus berkarya kita kan. Kalau anak muda kan, kayak kita ini semangat mesti apa? Kalau udah berkeluarga, ya udah serba terbatas kan. Terbatas sih semuanya. Jadi waktu muda nih, waktu yang luar biasa nih. Hanya anak muda di sana tuh. Siapkan dirimu. Mari kita sama-sama membangun negara Indonesia dengan SDM yang berkualitas. Terima kasih, Mr. Ikfi. Sama-sama, Mas Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian tadi kita telah berbincang-bincang, ngobrol santai bersama Mas Ikfi. Terima kasih telah menonton. Saya undur diri. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.